Perkenalkan, nama saya Jaslan, and this is my hobby, kitesurfing. Hai pemirsa, This is my hobby kembali lagi dengan cerita seru hobi dari teman-teman semuanya nih. Wah, hari ini kita akan menyaksikan hobi yang cukup memacu adrenalin loh. Salah satu hobi yang gak jauh-jauh dari air. Yes, kitesurfing. Hari ini kita akan melihat bagaimana teman-teman yang punya hobi olahraga cukup ekstrim ini akan menunjukkan keahliannya. Jadi, kitesurfing ini merupakan olahraga atau rekreasi yang menggunakan layang-layang yang digunakan untuk menarik pengendara melalui air di papan selancar kecil. Nah, pemirsa di rumah yang penasaran bagaimana atraksi teman-teman yang punya hobi gokil ini, yuk kita ngulik informasinya di This is my hobby. Berbicara tentang kitesurfing, mungkin sedikit kurang familiar di telinga orang-orang Bintan, terutama KMP, karena mungkin hanya sebagian orang yang bisa dan memiliki alat serta bisa memainkan olahraga ini. Namun, kalau kita ketahui, sebenarnya sangat gampang dan sangat mudah untuk melakukan kegiatan ini, kitesurfing. Dan motivasi saya kenapa saya bermain kitesurfing yaitu mudah mendapatkan pekerjaan, terutama di Bintan, yang notabene kawasannya adalah kawasan pariwisata. Jadi kalau kita mempunyai skill kitesurfing itu sudah salah satu modal kita untuk melamar pekerjaan di hotel-hotel yang mempunyai departemen sea sport. Awal mula saya hobi kitesurfing ini dimulai pada tahun 2009. Saya adalah salah satu anak lokal pertama yang memulai olahraga ini, terutama di Bintan Agro Resort sebagai home base kami. 2010 kami membentuk komunitas yaitu Bintan Kite Riders Community. Setelah itu kami rebrand menjadi Bintan Kitesurfing Community. Adapun motivasi saya itu agar kedepannya olahraga ini semakin digemari, semakin diminati oleh anak-anak lokal, terutama di sepanjang pantai Tripura ini, ataupun di daerah lain yang punya pantai serta kawasan pariwisata. Jadi kalau bicara fun ataupun mungkin pengalaman, permainan ini sangat fun ya. Kita mengendalikan angin, juga bermain di ombak, kita bisa melihat terumbu karang ataupun padang lamun yang dimana area tempat kita bermain kitesurfing. Terutama di belakang saya ini adalah kawasan konservasi padang lamun. Jadi kita bisa saksikan keindahan bawah laut, serta keindahan pantai, serta angin. Adapun angin di sini bertiup pada bulan Desember sampai Januari, kadang-kadang bisa sampai Maret kalau musim utara. Jadi angin di sini bertiup dari musim utara dan juga musim selatan. Yang saya dapatkan, terus capaian yang sudah saya dapatkan dalam menggeluti olahraga ini yaitu saya telah mengikuti kompetisi Kite Tour Asia. Ya, jadi di situ kita berkompetisi dengan kompetitor-kompetitor dari negara-negara lain, terutama negara berkembang dengan olahraga kitesurfingnya seperti Belanda, Australia,
South Africa, Filipina, Thailand, dan negara-negara berkembang lainnya. Juga saya sudah sampai ke Bali gara-gara hobi saya kitesurfing ini. Dan satu hal yang sangat mungkin akan kalian minati kalau mendengar cerita saya, kami setiap Sabtu Minggu, kalau musim angin utara ataupun angin selatan, kami mengajarkan olahraga ini ke tamu-tamu dari luar, yaitu tamu dari Singapura khususnya, dengan bayaran $100 1 jam. Itu yang kami hasilkan selama ini, terutama saya secara pribadi. Belajar kitesurfing ini cukup memakan hanya 8 jam saja, itu sudah bisa riding, walaupun untuk kedepannya, untuk kesempurnaan riding ataupun freestyle itu butuh latihan yang ekstra. Tapi untuk basic main kitesurfing 8 jam ataupun 10 jam itu sudah bisa kita pelajari ataupun sudah bisa kita memainkan olahraga ini. Jadi permainan ini juga nggak bisa sembarangan, kita harus melihat kondisi air. Kalau air surut seperti sekarang ini mungkin nggak bisa karena resikonya tinggi, resiko cedera ataupun kecelakaan lainnya. Jadi olahraga ini harus dilakukan pada saat air pasang. Saya harapkan mungkin adik-adik atau rekan-rekan dimanapun berada, kalau ingin mencoba permainan ini, silahkan berkunjung di Pantai Agro khususnya ataupun di pesisir Pantai Trikora, karena di situ kami sering berada. Kami biasa main di Pantai Agro, di Pantai Trikora, bahkan di Berakit kami sudah pernah main. Hai semua, nama saya Agus, saya dari Bintan. So sekarang saya mau menjelasin apa aja yang kita pakai untuk di kitesurfing. Saya akan jelasin pertama kali. Di belakang saya ini ada kitesurf. Ini kita sebelum main itu kita pompa dulu, kita pompa. Habis kita pompa itu kita mainin. Kita sambungin tali, nanti habis sambungin tali kita cek talinya, make sure dia nggak tangle. Habis itu baru kita pakai harness dan board. So ini kite-nya. Kite ini ada ukuran dari 3 meter sampai sekitar 21 meter. Nah di situ kita pakai pump. Ada juga yang namanya foil kite, itu nggak perlu dipompa, itu cukup pakai angin aja.
Cara untuk pompanya simple. Ya, kita tinggal balikin kaitnya. Kita pakai pompa ini. Ini ada selangnya, ada pompanya di sini. Di sini ada inflate sama deflate. Inflate sama deflate dia itu sama-sama. Inflate sama deflate-nya itu sama-sama. Jadi kalau kita pompa, kita connecting itu seperti ini, kita sambungin. Habis itu baru kita sambungin ke kait dan kita pompa. Nah, sesudah memompanya, kita sambungin ke tali. Ini talinya, ini kita panggil bar. Jadi di bar ini ada 4 tali dan di sini ada safety-nya semua. Di tali ini ada first safety, ini dia. Ini untuk nyelamatin kita nanti kalau misalnya ada terjadi accident atau apapun itu. Sesudah kita konekkan ini talinya, kita pakai harness. So ini harnessnya, kita masukin kita pakai di badan kita, dan ini connectingnya. Jadi dari connectingnya ini kita nanti konekkan talinya ini ke connectingnya di sini. Sesudah itu barulah kita cek location. Dari location-nya itu kita harus tahu pertama kali itu adalah area itu nyaman untuk bermain kite apa tidak. Seperti tempat-tempat berbahaya itu batu, kayu atau apalah yang untuk bikin kita tuh terjadi accident. Habis itu kita cek kekuatan angin. Kekuatan angin itu bermacam-macam. Di Bintan ini ada utara dan selatan. Habis itu kita cek kekuatannya itu berapa knot levelnya itu kita cek juga. Dan berapa berat badan kita. Kita harus bandingkan berapa berat badan sama kite itu. Habis itu kita harus mikirin safety. Safety-nya itu adalah kalau kita terjadi accident itu di lautan sana, kita ada misalnya kode alam gitu untuk kiter aja. Jadi orang lain ini nggak tahu kodenya, ini khusus untuk kiter. Misalnya seperti ini atau seperti ini atau gimana, itu banyak sekali kode-kodenya. Jadi bermain kite ini itu sangat indah lah menurut saya, enak sekali mainnya. Oke, tadi saya udah jelasin semua apa yang ada di sini yang harus kita pakai. Nah, sekarang gimana caranya kita memakai alat-alat ini? Oke, yang pertama kita minta bantu seseorang untuk menaikkannya. Sesudah itu kita harus memanggil seseorang juga untuk memegang belakang kita biar aman dan tenang. Sesudah itu kita naikin kayaknya perlahan ke atas.
kita mainin. Di sini ada bar untuk mengkontrol dia kanan dan kiri. Jadi sesudah itu sampai di air kita pakai papannya. Perkenalkan, saya Denny Setiawan. Di sini saya sebagai wakil dari Bintan Kitesurfing Community. Dulunya kita ini memang basically senang akan water sport, dunia air. Di tahun 2010 kurang lebih itu kita bersama teman-teman, kita cerita-cerita iseng-iseng, kosong-kosong begitu, ngumpul-ngumpul, akhirnya terbentuklah komunitas ini. Untuk Bintan sendiri, itu kurang lebih sekitar 30 kiter yang memang bisa bermain, bahkan memang sudah sempat mengikuti kejuaraan Kite Tour Asia. Alhamdulillah waktu itu ada beberapa kategori, dan alhamdulillah waktu itu dari komunitas kita sendiri yang memenangi juara satu kategori slalom. Waktu itu ya tingkat race-nya yaitu saudara kita Amrizal. Untuk visi misinya, kita ingin meningkatkan minat wisatawan itu sendiri untuk datang ke sini. Ketika mereka datang ke sini, bahwa kita sudah terlatih. Di sini kita sudah bisa menservis mereka ketika katakanlah misalnya mereka bermain terus terjadi sesuatu hal yang kurang mengenakan. Teman-teman kita di sini yang memang sudah pintar dan sudah tahu dan paham, yang akan terjun langsung untuk menolong dengan safety yang sudah kita pahami, yang sudah diajarkan oleh senior-senior kita sebelumnya. Kita juga ingin menciptakan generasi muda, karena yang kita pahami dan kita tahu bahwa kitesurfing ini diminati bukan hanya di Indonesia itu sendiri, bahkan di luar negeri, Eropa, Amerika, dan segala macamnya. Itu mereka sangat antusias. Bahkan mereka itu ada juga yang namanya Kite Tour Asia. Jadi mereka keliling Asia. Jadi dengan adanya ini kita berharap Indonesia itu akan selalu disinggahi, baik itu di Bintan sendiri atau mungkin di tempat-tempat lain yang punya potensi angin yang sangat baik, potensi air serta gelombang yang sangat mumpuni. Sebelumnya ada beberapa school kite memang yang ada di sini. Ada Kituns Kitesurfing yang itu ada di Bintan Agro sendiri. Terus ada Selancar Capri yang memang hari ini juga masih eksis, ada di Tenroof. Dan juga ada RRD School Kite. Saya rencana juga akan membuka satu school kite yang ada di kawal pantai di bawah naungan Pok Darwis, The Bintan Eco. Jadi
rencana kita juga nanti ketika Bintan Eco ini terbentuk untuk school kite-nya, dan ada RRD school kite-nya, ada Kitun school kite-nya, dan Selancar Kepri school kite-nya, nanti kita akan bikin satu event yang bersifat lokal, tapi bisa mengundang atlet-atlet internasional, mancanegara untuk datang meramaikan di sini. Di Pok Darwis ini juga sendiri, kita punya visi misi juga pencinta alam, di water sport juga, jadi kita saling menjaga kebersihan, baik itu sampah-sampah plastik, dan kita juga berkolaborasi dengan Seven Clean Seas, mereka juga membantu untuk kita membersihkan itu. Dan juga komunitas ini sendiri, jadi kita berharap ke depannya kita akan kembangkan lagi lebih maju, dan kita akan undang-undang teman-teman yang memang ingin tahu serta ingin belajar sama kita. Di sini kita ada 10 room, bisa datang untuk menimba ilmu. Kita juga ada Kitun, bisa datang untuk menimba ilmu di sini. Kita juga ada satu lagi RRD, dan juga The Bintan Eco nantinya. Jadi untuk lokasinya itu ada di Teluk Bakau, 10 room itu sendiri. Kitun situ ada di Agro beserta RRD. Dan untuk The Bintan Eco nantinya akan di Kawal, daerah Kawal Pantai. Karena kita di sini punya banyak keuntungan, alhamdulillah. Kita ada 2 musim, utara dan selatan, jadi sangat mendukung sekali. 6 bulan, 3 bulan break, dan 3 bulan ada lagi anginnya. Jadi teman-teman yang ingin memang berniat untuk bergabung atau bermain, kami undang untuk datang ke sini. Kami senang hati untuk berdiskusi serta membicarakan lebih lanjut untuk kedepannya permainan kitesurfing di sini. Untuk itu kami berharap banyak dari segi pemerintah juga untuk bersinergi bersama kita, mendukung minat wisatawan untuk tetap datang dan hadir dengan adanya eksistensi kami di sini. Terima kasih. Gimana pemirsa, seru kan? Hobi yang cukup bikin jantung deg-degan sih. Pasti pemirsa di rumah penasaran kan? Mungkin pemirsa bisa bergabung kali ya bersama Bintan Kitesurfing Community. Dan sekian dulu ya pemirsa cerita This Is My Hobby di episode kali ini. Nantikan episode seru selanjutnya dengan teman-teman yang punya hobi menarik tentunya. Thank you for watching, see you and bye!